Pemirsa, kembali lagi bersama dengan Ines dalam podcast Polri Presisi. Masih bersama dengan narasumber Ines, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Bapak Kombes Pol Zahwani Bandra. Nah, Bapak, tadi kita masih berbincang tentang festival ini ya Pak, Ciancu ini. Nah, diketahui bahwa peserta yang mengikuti festival Ciancu ini kan harus menggunakan becak khas Meranti yang tadi sudah sempat Bapak sampaikan di segmen pertama. Nah, mengapa harus becak Pak dan bukan kendaraan yang lain? Iya, baik, terima kasih Mbak Ines. Jadi memang di Kepulauan Meranti ini adalah daerah sebenarnya tadinya kecamatan loh itu Mbak. Oh iya? Ya, ibu kota Meranti itu kan di Selat Panjang. Selat Panjang itu adalah kecamatan, salah satu kecamatan yang ada ini pecahan dari Kabupaten Bengkalis. Jadi kenapa kendaraan itu? Karena memang pada saat Kabupaten Meranti berdiri, itu Cikabaknya kecamatan dan itu hanya dilintasi oleh kendaraan roda 2, Mbak. Bahkan di awal-awal dulu yang ada mobil itu cuma ada Kapolsek, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Puskesmas dan sebagainya. Jadi memang itu adalah sarana transportasi yang ada di Meranti itu yaitu becak tadi. Karena memang cuma jalannya sempit. Secara medannya juga. Medannya sempit gitu dan itu adalah sarana transportasi. Jadi kalau kita kan memang ini kan bagian dari Provinsi Riau ya Mbak ya. Jadi dari Provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru itu kita transportasinya harus menggunakan speedboat dulu dari pelabuhan Sungai Duku ke daerah Pelalawan. Dari Pelalawan kita pakai bis 1,5 jam ke daerah Buton di daerah Siak Sri Indrapura namanya. Nah dari Pelabuhan Buton baru pakai speedboat lagi 1 jam ke sana. Nah di sana sarana transportasinya hanya becak atau motor. Nah, sarana itu kami pakai dan itu menjadikan sarana transportasi. Tapi itu menjadi unik ya Pak, bisa dikatakan karena perjalanannya juga udah ditempuhnya dengan speedboat sampai 2 kali. Kemudian buat orang-orang yang masuk ke traveling pasti ini menyenangkan banget sih Pak. Enjoy. Iya. Kebayang sih kalau sejak kayaknya pengen banget ya Pak ke sana Pak. Nah, silakan loh Mbak. Baik Pak, kemudian Pak, untuk di festival ini sendiri seperti apa sih Pak tantangan yang dihadapi oleh Polri untuk mengamankan atau mengatur jalannya festival Ciancu ini Pak, tentunya biar tertib. Ya, jadi supaya tertib memang disepakati. Pertama kali sarana transportasinya atau memang pengelilingan becaknya itu tidak teratur Mbak. Kemudian kita bikin metode bagaimana dibikin satu jalur sehingga nanti para pengemudi becak itu satu kali putaran itu kan sekitar 50-70 ribu. Kalau bisa 10 kali itu kan mendapatkan suatu pendapatan yang bisa berguna untuk bisa masyarakat. Dan yang kedua disepakati melempar airnya itu tidak boleh air got. Tadinya yang bikin marah itu air got. Itu yang bikin marah. Dia harus air yang betul-betul dari sumber mata air dan tidak boleh melempar dengan wadah-wadah seperti botol dan itu. Dia betul-betul harus menyemprot dari air itu dan juga dijual juga sarana mereka juga diberikan kesempatan mereka untuk bisa menjual pistol air tadi kita. Nah, seperti itu tadi. Nah, itulah kira-kira Pak. Nah Pak, untuk festival ini kan melibatkan banyak komunitas dan juga agama ya Pak. Bagaimana Polri kemudian mengelola perbedaan untuk memastikan tidak ada ketegangan selama acara ini? Ya, itulah yang kesepakatan tadi. Jauh-jauh hari kita sepakati. Ini penyelenggaraannya kan dari PSMTI, kemudian nanti dari ikatan-ikatan masyarakat, ya, dari organisasi pemuda dan juga tokoh-tokoh masyarakat itu kita kumpulkan. Mereka sepakat untuk melaksanakan kegiatan itu setelah bada asar bagi umat muslim dan sebelum sholat maghrib kita menghargai umat muslim yang melaksanakan sholat maghrib. Termasuk menjaga keamanan ketertibannya, begitu Mbak. Oke, kalau festival ini sendiri kan lempar air memang tradisinya mereka. Iya, memang tradisi masyarakat di Tionghoa di sana. Turunan di sana ya Pak ya. Oh baik. Kemudian Pak, untuk Polri sendiri melihat festival ini sebagai peluang untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat dan juga pihak kepolisian ini seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Jadi bagaimana kita menjadi problem solver tadi yang saya katakan Pak. Bagaimana kita melihat bagaimana masyarakat itu merasa diayomi oleh polisinya. Nah itu yang kita rasakan bagaimana mereka itu, apalagi kita mendatangkan tamu asing loh Pak. Tamu asing itu kan tadi supaya punya kenangan tadi. Nah, ini kita rangkul supaya mereka bisa berbuat yang terbaik. Buatlah kenangan yang terbaik sebagaimana sabta pesona tadi. Gitu, Mbak. Jadi Polri ini mengakomodasi antara pihak yang memang mempunyai acara itu. Iya, betul. Kemudian biar bisa terselenggara tentunya dengan aman, tanpa ada gangguan dan juga tidak ada kerusuhan seperti itu. Kemudian ini dibesarkan kembali, melibatkan banyak stakeholder yang akhirnya bisa mendatangkan wisatawan. Betul, dan juga peranan media tadi. Nah, ini dia salah satunya media dari
podcast Polri. Luar biasa. Tapi langkah Pak Pandra ini saya salut sekali karena bisa mengakomodir semua kebutuhan, keinginan dari semua pihak tentunya. Dan ini bahkan masih berjalan sampai dengan sekarang. Sampai sekarang, Mbak. Sejak tahun 2000 dicanangkan 2015 ya, 2016 itu sampai sekarang gitu, Pak. Baik. Kemudian Pak, kalau boleh tahu Pak, mungkin ada harapan dari Bapak sendiri untuk kedepannya seperti apa terkait dengan peran Polri dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama. Ya, baiklah. Jadi di sini kami tidak terlepas apa yang menjadi dasar kita sebagai anggota Polri adalah mengedepankan Tribrata dan Catur Prasetya. Jadi belilah nilai-nilai Tribrata itu benar-benar meresap di setiap anggota insan Bayangkara. Buatlah kesan yang terbaik, memelihara perasaan tentram dan damai. Harapan itu tentunya bisa dilakukan juga oleh semua personel Polri yang ada ya Pak ya. Pak, mungkin terakhir Pak, pesan untuk masyarakat di luar sana ingin yang disampaikan. Baik. Jadi pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada tugas Polri sebagai pelindung bagi masyarakat tidak terlepas dari peran dari masyarakat untuk dapat memelihara Kamtipmas dan mendukung tugas Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi marilah kita berkolaborasi dalam memelihara Kamtipmas dan sukses selalu. Dan memasuki bulan suci Ramadan, kami juga mohon maaf lahir batin, selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan kepada masyarakat ataupun warga masyarakat yang menjalankannya. Baik, terima kasih Bapak Sama-sama Mbak, salam presisi di studio kami. Dan pemirsa, demikian obrolan kita mengenai festival air yang ada di Kepulauan Meranti bersama dengan langsung loh siapa yang menginisiasi juga bersama dengan Pak Pandra saat itu Kapolres pertama. Luar biasa Pak. Terima kasih untuk kehadirannya dan mohon maaf Pak apabila salah kata. Bisa kita mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan salam presisi.